saat ini setiap saya ke lapangan dan bicara tentang asbes dan bahaya asbes, hampir semua bilang mereka tidak tahu. Debu itu ganggu saya sih, kayak di sini tuh di dada ya agak nyesek. When I moved here 4.5 years ago to Jakarta to live, I looked around and I saw all the asbestos cement roofs, the wavy roofs, gray colored, and I thought, wow, why are they using so much of these asbestos cement roofs? They contain like 10 to 15% asbestos. And I realized that people didn't know, but I saw all around the village and in the city broken pieces on the ground, people riding their bikes over them, sometimes putting mattresses next to them, sleeping on them, the traffic on the roads, driving over them, and I thought, well, this is creating a dust hazard that could cause cancer in people, everyone, not just the ones in the homes, but anyone who drives by, anyone who lives under these, or lives or works under these kind of roofs. And I just thought, well, this is terrible, because it's not just Jakarta. It's all over the whole country. It's in Lombok and Aceh and Sumatra, and it's just everywhere, and it's a huge problem. Pengetahuan kita secara luas sangat-sangat minim, jadi tidak banyak orang tahu tentang apa itu asbestos dan kenapa dia berbahaya, dan kalau sudah tahu kenapa dia berbahaya, bagaimana kemudian untuk men-treatnya ya, untuk memperlakukan dia dengan aman. Jadi banyak sekali, sebenarnya banyak sekali hal-hal yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat luas, dan itu seperti pekerjaan yang jangka panjang sekali. Saya ingat pertama kali saya ikut bencana di Indonesia itu pekerjaan bencana di Indonesia itu Aceh, dan saat saya tiba di situ saya sedikit heran karena baru lihat ada banyak asbes yang dipakai di Indonesia, yang masih dipakai, dan banyak dalam puing-puing dari bangunan yang dirobohkan oleh tsunami. Negara seperti Inggris dan banyak negara lain itu dilarang dipakai dan dilihat sebagai racun luar biasa. Dan sebagai ahli bangunan di sana, saya masih banyak aturan-aturan yang saya harus ikut untuk memastikan karyawan saya aman dan masyarakat atau pemilik rumahnya aman dari asbes. Tapi di Indonesia dan seperti vacuum, tidak ada informasi sama sekali. Shock total. Bila kita berkaca pada negara-negara yang sudah melakukan pelarangan penggunaan asbes, di mana negara tersebut yang dulunya menggunakan asbes sebagai bahan baku industri atau bahan baku pembangunan, itu saat ini terjadi booming atau ledakan korban yang terkait dengan penyakit yang diakibatkan oleh asbes. Indonesia itu menjadi penting dan menjadi negara yang sangat rentan terhadap munculnya ledakan korban akibat asbes di Indonesia, karena Indonesia adalah salah satu negara yang mengkonsumsi atau menggunakan asbes
tertinggi di dunia. Jadi hampir setiap tahun lebih dari 100.000 ton asbes diimpor di Indonesia, diolah menjadi atap asbes, diolah menjadi bahan baku rem misalkan, atau beton dan sebagainya. Asbestos is a mineral, and the form of the mineral in the rocks is long fibers. So the hazard from asbestos is when these fibers from asbestos rocks or asbestos powder get into the air and you breathe them in through your nose. And the fibers go into your lungs and they get stuck there. And your body can't get them out very well. It takes a long time. So in that process, your body starts to create fibrosis or thickening. It's like trying to get rid of it, but it won't move. So then your lungs get what we call fibrotic, and they get thick and they get inflexible. So asbestosis means you have a disease where you cannot breathe. It becomes hard to breathe when you get the disease. Maybe just even getting up out of your chair is too much trouble. It hurts, and you can't get your air. It's a terrible, terrible disease. So the hazard in the workplace or in the community is the dust. And asbestos, if it's in a dry form, like on a roof or in piping, fabric piping, insulation around a pipe, if you handle that, or if you cut it, if you drill it, or if you rub it, it will become a dust, and you can breathe it. So the hazard of asbestos is breathing in the dust. Harus kita akui bahwa di Indonesia, masyarakat Indonesia kurang memiliki informasi yang benar terkait tentang bahaya asbes. Hal ini diperparah dengan kebijakan pemerintah yang masih melegalkan penggunaan asbes di Indonesia. Padahal kalau kita merujuk pada beberapa literatur tentang standar nasional di Indonesia, ada rincian material dan efeknya terhadap masyarakat. Asbes itu termasuk material berbahaya, bahan beracun berbahaya. Itu termasuk material B3 dengan klasifikasi A1. Apa A1? A1 artinya dia yang memiliki potensi karsinogen. Kerja sangat pengap, kurangnya ventilasi, dan memang debu tercecer di mana-mana, seperti asbes yang kelindas forklift, kelindas mobil, dan lain-lain. Saya diberi seragam oleh perusahaan 1 tahun 2 seragam baju dengan celana, dan itu dipakai bekerja dan dibawa pulang ke rumah, dicuci di rumah. Berdebu nggak? Berdebu. Berdebunya pahat banget atau biasa aja? Ya kalau yang baru ngalamin, baru masuk ya debunya memang banyak. Kalau kita udah biasa ya biasa. Kalau kita udah biasa, biasa. Tapi kalau orang pertama kali masuk, debunya banyak banget katanya. Nyesek katanya. Sampai kelihatan nggak? Kelihatan. Kalau
posisi ruangan saya itu tuh berdebu. Kalau kita pas buka masker, pas debu banyak banget, pernapasan, batuk, sering batuk, kadang panas, demam. Saya sering demam. Dengan mendapatkan informasi atau pelatihan sosialisasi bahaya asbestos di tempat kerja. Dua, bekerja yang aman sesuai dengan standar operasional prosedur atau protokol kerja. Menggunakan alat pelindung diri, baik itu pakaian kerja maupun masker yang sudah disediakan di tempat kerja. Tidak melakukan aktivitas makan dan minum di tempat kerja. Dan mengganti pakaian kerja di tempat kerja dan tidak membawa pulang pakaian kerja untuk dicuci sendiri. Penggunaan asbes di Indonesia didapat dari impor, jadi Indonesia tidak punya tambang. Saat ini Indonesia memiliki lebih dari 26 pabrik asbes yang terdaftar. Kita bisa membayangkan, dan dari 26 pabrik yang terdaftar itu ada sekitar 7.000 sampai 80.000 pekerja yang bekerja memproses asbes setiap harinya. Kita bisa membayangkan bagaimana para pekerja yang, bila kita melihat ke lebih dalam kondisi kerjanya atau alat pelindungan diri dalam proses produksi asbes itu sangat minim. Artinya 7.000 sampai 8.000 pekerja setiap harinya saat ini sangat potensial terkena penyakit terkait asbes di tempat kerja. Potensi korban terkait asbes tidak hanya di pekerja, tapi bila kita melihat siapa konsumennya, siapa pengguna dari asbes ini, itu masyarakat. Masyarakat sekitar tempat pembuangan limbah asbestos dan orang-orang yang menggunakan produk-produk mengandung asbestos. Contohnya adalah penghuni rumah yang memakai atap asbes saat sedang proses renovasi rumah. Dan dua adalah pajanan di industri atau di workplace exposure. Pajanan ini dialami oleh pekerja yang mengelola langsung bahan mengandung asbestos, pekerja di pabrik pengolahan asbes, dan keluarga yang tinggal serumah dengan pekerja asbes. My suggestion for the people of Indonesia in the current situation where there's a lot of asbestos roof in their communities and in their towns is don't touch it. I mean, it's really dangerous to create that dust that you can breathe. So think about, Jadi bagi yang menggunakan asbes saat ini, asbesnya jangan diganggu, jangan dirusak. Kalau bisa dicat basah gitu, dilindungi sehingga dia tidak mudah patah atau rusak. Dan selanjutnya jangan beli lagi asbes karena itu sangat mengancam kesehatan tidak hanya buat diri pribadi tapi keluarga dan juga masyarakat. Ya, buat saya satu, jangan pakai asbes, jangan main-main dengan asbes. Hindari asbes kalau ditemukan. Kalau sudah tahu caranya, bantu untuk singkirkan. Para Indonesia, saat ini kita akan ada masalah penyakit besar yang akan keluar dari sini kalau kita tidak lakukan sesuatu sekarang. Ya, sudah saatnya pemerintah Indonesia untuk menelurkan satu kebijakan untuk menghentikan proses impor asbes dan menghentikan proses penggunaan asbes di Indonesia, terutama di masyarakat.